Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang baik. Dan mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau memberikan ucapan syukur kita pagi hari ini. Biar di pagi hari ini Tuhan menyatakan hikmat-Nya buat setiap kita. Sebelum kita memulai aktivitas apapun itu, kita bersekutu terlebih dahulu, kita datang menyembah Allah kita yang hidup. Yang di dalamnya ada keselamatan. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Buat perkenanan Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami dalam kondisi yang baik, yang sehat. Tidak kurang suatu apapun. Semuanya karena Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu pagi hari ini. Ku sembah, ku naikkan syukurku bagi nama-Mu, oh Yesusku. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, kasih-Mu sempurna melingkupi setiap kami. Yesus, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu,
buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami naikkan syukur bagi-Mu, kami naikkan pujian bagi-Mu, Yesus. Oh Yesus Tuhan, tak tertandingi perbuatan ajaib. Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku.
Besar setiamu Tuhan atas setiap kami. Kami percaya mukjizat-Mu masih terjadi. Mukjizat-Mu nyata atas setiap kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami datang menyembah, kami datang memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini, buat perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, kami percaya mukjizat-Mu masih terjadi sampai saat ini. Hanya di dalam nama Yesus ada mukjizat, ada keselamatan. Tak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh bangun tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan di hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan kami mau belajar firman Tuhan, kami mau mendengarkan tuntunan Tuhan untuk sepanjang hari ini bahkan dalam hidup kami. Biar Tuhan berbicara, sampaikan isi hati, mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Iya, saudara shalom, selamat pagi. Kita akan melanjutkan pembacaan kita firman Tuhan. Ya, yang kemarin 1 Korintus pasal 13 ya. Baru sampai ayat yang kedua kemarin.
tentang kasih ya. Sekalipun kita dapat berbicara dengan bahasa malaikat sekalipun, kalau tidak memiliki kasih itu semua sia-sia. Sekarang kita lanjut 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga. Dan sekalipun ya aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Bahkan ayat ini berkata, saudara, ada orang-orang yang rela membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padanya. Namun kalau dia melakukan itu bukan karena landasannya kasih, maka itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Ada kan orang membagi-bagikan sesuatu untuk pamer, ada orang membagi-bagikan sesuatu untuk mendapatkan pujian, agar dilihat orang ya. Jadi biarlah kita, kalau kita membagi-bagikan segala sesuatu dalam hidup kita hanya semata-mata karena kita mau belajar mengasihi. Itu yang berkenan ya. Walaupun kita membagi-bagikan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ya, bahkan ayat ini berkata, sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi kalau aku tidak memiliki kasih, maka semua itu tidak ada gunanya. Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku semua itu. Jadi Tuhan itu tidak hanya melihat dampak yang ada di luar, bahkan orang menyerahkan tubuhnya untuk dibakar loh. Tapi Tuhan lebih melihat dari niat untuk apa kita melakukan itu. Karena yang baik belum tentu benar. Yang benar itu harus yang benar-benar kebenaran, itulah yang menyenangkan Tuhan. Ayat 4 berkata, kasih itu sabar. Mungkin kita bertanya, kita sudah membaca dari ayat yang pertama, engkau bisa menguasai semua bahasa, bahkan termasuk bahasa malaikat sekalipun. Kalau engkau tidak punya kasih, bohong. Ya, engkau dapat membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padamu, tapi kalau engkau tidak memiliki kasih, itu juga bohong. Bahkan sekalipun engkau menyerahkan tubuhmu untuk dibakar, tapi kalau engkau tidak punya kasih, itu juga bohong. Lalu kita mau tanya, apa sih sebenarnya kasih itu? Ayat yang keempat berkata, kasih itu yang pertama sabar. Ya, jadi kita sekalipun jadi dermawan, membagi-bagikan semuanya, kalau kita tidak sabar, maka semua itu sia-sia. Kita punya banyak karunia hebat, kita bisa berbahasa malaikat sekalipun, kalau kita nggak sabar, semuanya itu nol. Kata firman Tuhan, seperti gong yang gemerincing, tapi tidak ada arti apa-apa. Yang pertama, kasih itu apa? Sabar. Ya, jadi tanpa kesabaran, semua yang kita lakukan di dalam dunia ini yang kita pikir menyenangkan Tuhan, mungkin kita melayani, mungkin kita menabur, atau kita melakukan apa aja, kita khotbah, kita majelis, mungkin sebagai seorang gembala pun, kalau kita tidak sabar, maka semua yang kita lakukan Alkitab bilang sia-sia. Ya, kenapa dikatakan tanpa kasih semuanya itu sia-sia, semuanya adalah bohong? Apa sih kasih itu? Yang pertama, kasih itu sabar. Kesabaran adalah buah kasih yang pertama. Orang yang sabar itu tandanya dia memiliki buah kasih yang dari Tuhan. Kasih itu sabar, jadi mari kita melatih diri kita untuk sabar. Para ibu-ibu, ya sabar. Ya, jangan marah-marah. Para bapak-bapak juga kita melatih diri kita untuk sabar. Bahkan dalam hal menantikan segala sesuatu, sabar. Jangan tergesa-gesa. Yang kedua, kasih itu murah hati. Ya, murah hati itu artinya apa? Gampang untuk tergerak, untuk memberi. Murah hati itu kasih. Ya, orang yang murah hati itu hidupnya berbahagia, saudara. Mari kita memiliki kemurahan hati. Dan kita harus terus melatih itu. Misalnya saudara di pinggir jalan, lihat pemulung yang lagi angkat sampah dan rasanya kita melihat hidupnya berkekurangan. Enggak apa-apa, saudara berhenti sebentar mobil, pelan-pelan cari tempat yang nyaman untuk berhenti. Kasih dia berkat, itu namanya murah hati. Orang yang murah hati itu gampang tergerak untuk memberkati. Ya,
Mari kita mempraktekkan hal-hal kasih itu, bukan hal-hal yang terlihat luar biasa. Latih diri untuk murah hati. Ya, memberi itu bukan soal jumlahnya. Ya, saudara lihat orang di jalan berkekurangan, kayaknya dia lapar. Berhenti, bukan yang minta-minta ya, karena yang minta-minta itu kadang ya banyak yang berpura-pura. Tapi orang yang lagi kerja, yang lagi mulung, ngambil sampah, yang lagi dorong gerobak apa, ya. Kita mulai melatih diri untuk punya kasih, apa artinya hati yang gampang dan mudah untuk tergerak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu artinya murah hati. Itu kasih yang kedua, itu murah hati. Yang ketiga, ia tidak cemburu. Kasih itu tidak cemburu. Ya. Kasih itu tidak cemburu. Enggak iri. Yang keempat, kasih itu apa? Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak memegahkan diri, enggak sombong. Apa yang kita perlu sombongkan di dunia ini? Tidak ada hal yang bisa kita sombongkan. Semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Tuhan. Enggak ada satu pun yang bisa kita sombongkan. Semuanya itu dari Tuhan dan akan kembali buat Tuhan saja. Kita ini semua yang kita miliki di dunia hanya titipan. Karena itu jangan sombong. Mari kita hidup dengan rendah hati, karena kasih itu sombong. Jadi saudara mau suka memberi, saudara mau ya memberi dirimu untuk dibakar, saudara punya menguasai bermacam-macam bahasa, bahkan bahasa malaikat pun, saudara punya karunia hebat. Kalau saudara sombong, apalagi kita melakukan semua kebaikan kita hanya untuk dinilai orang, itu sombong. Maka semua yang kita lakukan itu nol besar, sia-sia kata firman Tuhan. Yang berikutnya, kasih itu apa? Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, kasih itu artinya ya orang yang hidup dalam kasih itu orang yang tahu bahwa segala sesuatu di hidup kita itu dilihat oleh Tuhan. Entah dimanapun kita berada, ya Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Karena itu kasih itu tidak melakukan apa yang tidak sopan. Ya, kasih itu beretika. Ya, selama kita mengikuti Tuhan harus tahu etika dan nilai-nilainya. Tapi kalau tidak, ya kita tidak memiliki kasih, itu namanya kalau kita melakukan yang tidak sopan. Ya, kasih itu apalagi, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, kasih itu bukan cari untung. Ada banyak orang yang rela demi untuk kepentingan dirinya sendiri, mengorbankan temannya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan segala-galanya cuma demi apa? Kepentingan diri. Kalau kita memiliki kasih dalam hidup kita, itu kita tidak mikirin kepentingan diri kita sendiri, tapi kita mau mikirin kepentingan Tuhan. Orang yang suka mementingkan diri itu di mana-mana pasti bikin masalah. Karena dalam segala hal dia itu menghitung untung rugi. Kalau aku ikut ini, apa yang aku dapat? Selalu cenderung hanya mementingkan diri. Padahal Tuhan mengajarkan jangan fokus pada diri kita, tapi mari kita mau fokus kepada kepentingan orang lain. Yang berikutnya, ia tidak pemarah. Kasih itu enggak pemarah. Ya, tapi peramah. Ya, kasih itu enggak pemarah, saudara. Kita mau bertobat kalau kita masih suka marah-marah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, kasih itu enggak menyimpan kesalahan orang lain loh. Ya, kasih itu pengampun. Ya, jangan simpan kesalahan orang lain, bikin kepahitan di hati, rugi. Kalau engkau suka memberi, engkau rela menyerahkan dirimu untuk dibakar, tapi kalau engkau menyimpan kesalahan orang lain atau mendendam, maka semua yang engkau lakukan itu dalam hidupmu itu sia-sia. Bagai gong yang gemerincing tapi enggak ada apa-apanya. Mari kita mau berdoa, saudara, supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, bahkan menjelang hari-hari yang terakhir. Kita meminta agar Tuhan berikan kita kekuatan untuk menghadapi semuanya.
Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengajarkan kami akan kasih-Mu. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh sungguh-sungguh merenungkan akan firman-Mu. Biar kami belajar melakukan kasih itu di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami untuk saling mengasihi Tuhan, dimulai dari keluarga rumah tangga kami. Ada suami yang mengasihi istri, istri yang mengasihi suami, ada orang tua yang mengasihi anak-anak, ada anak-anak yang mengasihi orang tua. Ajar kami melakukan kebenaran firman-Mu. Kami tahu apapun yang kami lakukan, jika tanpa dilandasi oleh kasih, maka semua itu akan menjadi kebohongan di hidup kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh saling mengasihi Tuhan. Tidak ada kepahitan, dendam kami mau buang. Ajar kami melakukan segala sesuatu atas dasar kasih, bukan untuk cari pujian atau untuk dilihat orang, tapi kami mau sungguh-sungguh melakukannya hanya Tuhan, karena Tuhan. Berkati setiap mereka yang ikut mesbah doa pagi hari ini. Damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas hidup mereka yang bekerja di dalam rumah, di luar rumah, bahkan di luar kota. Tuhan menyertai dan memberkati. Sertai dengan damai sejahtera-Mu Bapa, agar apa yang kami lakukan dengan tangan kami Tuhan buat itu berhasil. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi.